eh, dari ini orang tua dari TKB 2 Sekolah Cakrabuana, Pak, Mama Afner. Bapak Yusuf membantu orang di awal-awal itu seperti apa sih? Dan sudah berapa lama? Apakah selalu melihat latar belakangnya dulu, ada survei dan lain-lain, dan bisa memberikan saran atau tips bagi orang-orang yang ingin membantu? Jadi mungkin kami ingin membantu, tapi kami bingung caranya, Pak. Gimana cara yang terbaik? Sebagaimana itu kalau nggak salah ada ayat di Al-Quran, Iqra, bacalah. Ya. Setiap kita membantu, kita nggak boleh membantu membabi buta, tapi harus cerdas tetap baca. Ya. Kalau kita membantu yang angkanya menurut kita cukup besar, kita harus pelajari. Tapi kalau angkanya di bawah 100.000 mungkin, kalau kita mungkin atau di bawah 10.000, kita anggap aja itu kita nyawer, sadaqoh gitu. Nah misalnya, kalau kita mau membantu ada orang minta, oh saya punya kebutuhan, anak saya belum makan atau apa, kita kirimin nasi, jangan kita kirimin duit. Oke. Ya. Terus, oh saya anak saya sekolah belum bayar SPP-nya. Oke, kita minta, mana sekolahnya? SPP berapa bulan? SPP yang dibayarin ya Pak? Kita bayar langsung ke sekolahnya. Baik. Bahkan ada, Pak, saya punya BPJS belum dibayar, sehingga istri saya bentar lagi mau operasi. Saya kalau nggak bayar, ini istri nggak bayar. Berapa? Di mana? Saya suruh staf saya. Kamu ke BPJS, periksa nomornya ini, langsung bayarkan. Bayar, kita kirim WA. Nih, sudah kami bayar. Ya kan? Jadi, yang begituan kita mendidik semua. Nah, kemudian, kalau ada orang-orang mau minjem duit, saya menghindarkan. Karena kalau minjem nggak bayar, kita hilang temen. Jadi misalnya ada orang, oh Pak Yusuf, saya mau minjem 1 juta. Saya ikhlasin berapa? 50.000, kasih aja. Ini saya bantuin 50.000 atau 100.000. Tapi nggak utang ya Pak? Dikasih. Kasih. Karena kalau utang, kita berharap dan nanti kita kecewa. Dan yang bersangkutan nggak bisa bayar, pasti menghindar dari kita. Kita hilang. Hilang temen. Nah, gitu waktu kemarin PSBB pertama, ada seorang ibu guru kimia di sekolah, suaminya supir angkot, angkotnya sepi, ibunya nggak mengajar, anaknya mau bayar sekolah di IPB. Saya kirim orang saya, minta buktinya di mana sekolah dia mau bayar, kita transfer langsung ke IPB. Nggak besar, 9 juta rupiah itu ibu di Tangerang, saya nggak perlu sebut namanya. Terus saya bilang, ini pinjaman ya. Sebenarnya saya mau ngasih, tapi saya bilang pinjaman, saya mau lihat tanggung jawabnya. Ternyata berselang 6 bulan, PSBB sudah berakhir, yang bersangkutan belum bayar. Orang saya bilang, Pak mau tagih, nggak usah tagih. Biar saja kesadaran dia sendiri. Kalau dia bayar, manfaatkan kepada yang lain. Kalau dia nggak bayar, nggak apa-apa, kita tetap bantu yang lain. Tapi kan niat kita memang ikhlas. Ada juga seorang mahasiswa dari Sumatera Barat. Dia bilang 3 bulan dia sudah nggak bayar, kita bayarin. Tetapi kadangkala ya maaf. Orang yang memediasi, ada seorang ibu memediasi lebih galak daripada mahasiswanya. Harus cepat atau apa, saya bilang. Ini udah kayak orang bilang tuh, orang tuanya atau kakeknya nitip duit di kita lah. Kita kan banyak yang kita harus urusin satu persatu, nggak bisa semua. Nah, kemudian juga banyak yang menghubungi saya, minta kerja atau apa. Saya selalu teruskan kepada bagian SDM di grup perusahaan saya, prioritaskan orang-orang yang menghubungi saya ini. Karena ini pasti gerak Allah, dia menghubungi saya, dan kita kalau memang butuh karyawan, untuk klasifikasi ini tolong diprioritaskan. Soal apa dia punya kemampuan kurang atau lebih, kita tutup mata lah, karena ini Allah yang kirim. Menurut saya punya luar biasa yang cerita beliau ini nggak berlebihan rasanya, dan pasti teman belajar juga semua setuju bahwa ya cuma luar biasa begitu. Selain beliau hanya berbagi, bukan hanya berbagi, tapi beliau juga memberikan tanggung jawab kepada teman-teman yang dibagi. Jadi saya waktu pertama kali tahun 80-an saya bikin masjid di Samarinda. Di pabrik kayu saya, pabrik triplex itu was 87. Terus yang kedua di Papango, di daerah termarginalkan di ibu kota, yaitu di Priuk. Di bawah jalan tol itu ya? Di bawah jalan tol. Yang ketiga di depan pintu Ancol Karnaval. Nah, itu sumbangan dari Bapak Tommy Winata, Harta Geraha Peduli.
Terus yang keempat di Desari, Masjid Babalun Iya, Desari. Babalun. Kelima di depan pintu tol Sentul Selatan. Oh baik. Nanti keenam rencananya di seberangnya yaitu Sentul Barat gitu. Oke. Terus mungkin dekat di Bogor sini ada Vivo kalau nggak salah ada Vivo Mall itu. Iya. Itu yang bersangkutan yang punya Megapolitan ingin menyerahkan tanahnya kepada kita untuk kita Luar bangunkan. Nah kalau untuk 1000 itu saya pikir juga ini kadangkala asal nyablak aja atau memang saya disentil. Tapi dengan begitu saya berasa saya punya kewajiban. Betul, betul. Sampai saya panggil anak-anak saya. Saya bilang kalau ayah tidak bisa bikin 1000, kamu harus teruskan. Kalau kamu tidak bisa teruskan, anak kamu yaitu cucu ayah harus teruskan juga. Karena ini adalah mungkin tugas ayah dari Allah. Iya. Yang kalau saya syukur-syukur karena Allah pikir saya belum selesai 1000, saya mesti dikasih panjang umur Insya Allah. sehingga bisa mentuntaskan itu. Betul. Ya kan, kalau tidak ya kalian harus meneruskan. Nah kemarin kita bicara, saya kebenaran baru beli tanah. Ya. Paling tidak sudah tambah 100. Bagaimana caranya? Oke, saya bilang. Jadi akhirnya bukan hanya kita yang bikin, tapi kalau ada musola, masjid-masjid Iya, yang iya. terbengkalai, yang rusak atau apa, Bisa mau direstorasi. restorasi dengan cara Oriental look, Iya. itu adalah bagian hitungan dari Betul. kita. Nah itu kalau memang ada teman-teman, saudara-saudara, asal mau dibikin Oriental look, Chinese look, kita akan pugar itu semuanya. Oke, jadi ini sedikit kabar, berarti bukan sedikit, tapi ini kabar yang luar biasa, kabar gembira. Jadi buat teman-teman belajar yang punya di sekitarnya ya Pak, ada masjid, ada musola yang perlu dipugar, bisa dibantu sama Pak Yusuf Hamka, yang tentunya dengan beberapa ketentuan yang beliau sudah sampaikan.